Om Swastiastu, Rahayu untuk kita semua. Kali ini memaparkan materi kekongruenan dan kesebangunan Matematika kelas 9 SMP. Baik, kita langsung buka linknya pada http://stid/lms_SMP 4 Tegalalang. Ya, kita klik. Nah, sekarang kita di sini masukkan nomor induk kalian 20.2.2024. Passwordnya silakan 1234, masuk aja. Ya, kita tunggu. Nah, di sini kita masuk di My Kursus Matik 9. Sudah scroll ke bawah, cari bab 4 tentang kekongruenan dan kesebangunan. Nah, di sana yang pertama kita lihat halaman kongruen bangun datar dan dua segitiga. Kita masuk, klik link ini yang ada garis bawahnya. Nah, ini sudah muncul materinya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut. Apa yang dapat disimpulkan dari pasang gambar di atas? Dua buah bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukuran berbeda. Silakan diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, dua buah bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran sama. Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dan dua bangun segi banyak poligon dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan bangun datar trapesium ABCD dan JKLM sebagai berikut. Sudut D dan sudut M adalah sudut yang bersesuaian. Sisi AB dan JK sisi yang bersesuaian. Maka akan berlaku sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A dan sudut J, maka sudut A sama dengan sudut J. Selanjutnya sudut B dan sudut K, maka sudut B sama dengan sudut K. Sudut C dengan sudut L, maka sudut L dan K itu adalah sama. Begitu juga dengan sudut D dan sudut M itu bersesuaian, maka sudut D dan M itu adalah sama. Selanjutnya ada sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB ini ya, kemudian JK itu sisi yang bersesuaian, maka panjangnya AB dan JK adalah sama. Kemudian sisi BC dengan KL itu adalah bersesuaian, di mana BC dan KL adalah panjangnya sama. Selanjutnya CD dan LM itu adalah bersesuaian, maka ini adalah sama panjang antara DC dan LM. Dan yang terakhir adalah DA dan MJ itu adalah bersesuaian,
maka itu besarnya atau panjangnya sama antara DA dan MG. Jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen dinotasikan dengan ABCD kongruen dengan JKLM. Nah, ini perhatikan simbol kongruen. Jika bangun ABCD dan JKLM tidak memenuhi syarat kedua tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM tidak kongruen dinotasikan dengan ABCD tidak kongruen dengan JKLM. Catatan, perhatikan catatannya di sini. Perhatikan bahwa ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya, perhatikan di sini adalah ABCD kongruen dengan JKLM. Perhatikan di sini, titik sudut A akan sama dengan titik sudut C. Nah, di sini perhatikan. Kemudian titik sudut B akan sama dengan titik sudut K. Nah, di sini. Kemudian titik sudut C akan sama dengan titik sudut L. Dan yang terakhir titik sudut D akan sama dengan titik sudut M. Nah, dikatakan adalah kongruen. Atau BADC kongruen dengan KJLM. Tetap sama, yaitu hanya ditukar tempat. Sudut B dengan sudut K, titiknya itu akan sama. Sudut A dengan sudut J itu akan sama. Sudut titiknya yaitu D dan M juga akan sama. Kemudian sudut J dengan sudut L, titiknya sama juga di sana, maka dikatakan juga kongruen. Atau juga bangun datar dari CDAB kongruen dengan LMJK. Titik sudut C akan sama dengan sudut L, titik sudut D akan sama dengan sudut M, sudut di A akan sama dengan sudut di J, warnanya hijau, biru. Kemudian sudut di B yang merah akan sama dengan di K. Itu yang dikatakan apabila kongruen. Nah, dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukur yang sama dinamakan kongruen. Nah, sekarang dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan segitiga ABC dengan segitiga DEF, di mana sudut B dan sudut E adalah sudut yang bersesuaian. Perhatikan sudut B dan sudut E, ini sudut yang bersesuaian. Berikutnya sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AC dengan sisi DF yang bersesuaian. Perhatikan ketentuan-ketentuan berikut. Sisi yang bersesuaian AB dan DE, maka panjang AB sama dengan DE. AB dan DE. Berikutnya sisi BC dan EF itu juga bersesuaian, maka BC sama dengan EF.
Kemudian CA dan FD bersesuaian. CA dengan FD itu bersesuaian, maka CA sama dengan FD. Sudut yang bersesuaian. Sudut A dengan sudut D. Kemudian dikatakan sudut A sama dengan sudut D. Begitu juga dengan sudut B dan sudut E, maka dikatakan sudutnya akan sama. Selanjutnya sudut C dan sudut F itu sudut yang bersesuaian, maka sudut C dan sudut F adalah sama. Atau dengan kata lain, AB akan berbanding DE, AB berbanding DE, BC berbanding EF, BC berbanding EF, selanjutnya AC berbanding DF, AC berbanding DF, itu sama dengan 1. Jika segitiga ABC dan segitiga DEF memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga DF kongruen, dinotasikan dengan segitiga ABC simbolnya adalah kongruen dengan segitiga DEF. Begitu juga sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat segitiga ABC dan DEF, maka dikatakan segitiga tidak kongruen, notasinya adalah simbolnya adalah tidak kongruen. Catatan, perhatikan, ketika menyatakan dua segitiga kongruen sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang sesuai dan berurutan. Contohnya sama seperti tadi dengan bangun datar, ya seperti trapesium. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Di sana ada sudut A dengan sudut D. Sudut A sama dengan sudut D. Perhatikan di sini, sudut A dengan sudut D. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sudut B akan sama dengan titiknya dengan sudut E yang berwarna hijau. Sudut C dengan sudut F yang berwarna merah ini. Nah, kita hubungkan dan urutkan, sesuaikan. Atau juga dengan segitiga ABAC dengan kongruen segitiga EDF. Kita urutkan B dengan E, A dengan D, C dengan F. Atau juga segitiga CBA kongruen dengan FED, C dengan F, B dengan E, dan A dengan D. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak perlu menguji semua pasang sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama adalah ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, biasa disebut dengan kriteria sisi, sisi, sisi. Nah, perhatikan di sini, sisi, sisi, kemudian sisi yang keduanya adalah ini, sisi, sisi. Sisi yang ketiga adalah, nah, ini dikatakan sisi, sisi, sisi. Selanjutnya, yang nomor dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, biasa disebut dengan kriteria sisi, sudut, sisi. Nah, yang dikatakan itu adalah, perhatikan, sisi. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya sudut. Nah, ini dikatakan sudut. Kemudian ini sudutnya sama juga. Kemudian kriteria berikutnya sisi juga. Nah, ini dikatakan S, sisi, sudut, sisi.
Seperti itu. Berikutnya yang ketiga adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut, ya, sudut, sisi, sudut. Nah, kita perhatikan gambarnya adalah pertama sudut dengan sudut ini, kemudian sisi, kemudian sudut lagi. Nah, ini dikatakan kriterianya adalah sudut, sisi, sudut. Selanjutnya yang keempat adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Biasa disebut dengan kriteria sudut, sudut, sisi. Nah, yang pertama kita lihat sudut. Nah, ini sudut. Yang berikutnya juga sudut, sudut. Yang terakhir adalah sisi. Nah, inilah sudut, sudut, sisi. Sudut, sudut, sisi di sini. Sudut, sudut, sisi, ya. Nah, itu yang kriteria yang keempat. Selanjutnya ada yang kelima, di sana adalah khusus untuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan. Yang pertama, sudut segitiga siku-siku. Nah, ini perhatikan sudut segitiga siku-siku. Kemudian sisi yang miring. Ini sisi miring. Kemudian juga satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Ini satu sisi bersesuaian sama panjang di sini. Nah, ini dikatakan kriteria kongruen. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan dua sifat segitiga kongruen. Sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi ketiga, sudut yang pertama, sudut yang kedua, dan sudut yang ketiga. Perhatikan. Nah, sekarang perhatikan contoh soal dan pembahasannya. Pada gambar di samping, sudut BAC sama dengan sudut DAC. Buktikan segitiga ABC dan segitiga ADC kongruen. Pembahasannya, segitiga ABC dan segitiga ADC. Nah, sekarang sisi AC sama dengan AC di sini adalah berimpit. Perhatikan di sini berimpit. Kemudian sudut BAC sama dengan sudut DAC. BAC ini sama dengan sudut BAC. Nah,
Nah, ini dikatakan sudut yang diketahui. Selanjutnya sudut ABC, ABC, dan sudut ADC, tadi ini, ini adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi segitiga ABC dan segitiga ADC kongruen. Nah, yang berlaku di sini adalah sisi, sudut. Berarti sisi, sudut. Demikian tadi tentang pemaparan bangun datar dan segitiga kokongruenan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.